Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam keadaan bersemangat. Hari ini jumpa lagi bersama saya Uter Novadini dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah pemirsa, banyak sekali kegiatan dan juga banyak sekali cara yang bisa kita lakukan agar bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah dan juga bisa membuat kita menjadi lebih produktif lagi. Seperti tema kita pada hari ini yaitu Thrift Penghasil Cuan bersama dengan Mbak Ami Wulandari. Langsung saja kita sapa nih. Halo Mbak Ami. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini terlihat sangat bersemangat juga ya. Iya. Mbak Ami, boleh tahu nggak sih asalnya dari mana? Asalnya Bengkulu asli, Mbak. Oh, Bengkulu Bengkulu. asli. Memang kecil dari lahir sampai besar di Bengkulu. Lahir di Bengkulu, besar kecil di Bengkulu. Oke, anak Bengkulu asli nih Iya. pemirsa. Nah, Mbak Ami kegiatan sehari-harinya sekarang apa aja nih Mbak Ami? Selain thrifting ya? Yang ibu rumah tangga, Mbak. Oh, ibu rumah Ibu tangga. rumah tangga. Ribet juga itu. Ya, lumayan. Apalagi masih bocah ya, masih bayi 4 bulan. Punya baby ya, Iya. belum lagi mengurusi usaha dan lain-lain Oh. ya. Luar biasa sekali. Nah, Mbak Ami, sebelum membuka usaha thrift ini, apa memang dulunya membuka usaha lain juga? Memang berwirausaha juga? Iya, kita awalnya itu sebelum aku buka thrifting, marketing ya, Mbak. Marketing penjualan untuk buku ke sekolah-sekolah. Oh, Iya, jadi aku jualan buku LKS itu kan masa sampai sekarang ya masih Iya. kita pakai ya untuk buku LKS. Jadi itu kita isi dari SD, SMP, SMA gitu. Oh gitu. Nah itu kan dari buku nih, Iya. beralih ke baju. Gimana ceritanya itu? Iya, itu lucu ya Mbak sebenarnya Iya. kalau mau digali ya. Tapi nih kita cerita sedikit. Banyak juga nggak apa-apa Oh. sih. Awalnya itu kan kita dari penjual buku sekolah-sekolah kan Mbak ya. Jadi waktu itu sempat kena salah satu terimbas dari pandemi COVID. Oke. Iya, jadi waktu itu anak-anak diliburkan 1 tahun ya Nggak sekolah diliburkan. ya? Itu aku udah ngorder buku loh Mbak, udah naikin estimasi. Taunya dapat info lah di WA grup anak diliburkan. Waduh itu Itu gimana berarti, Mbak? Oh, itu nggak tahu, orang kantornya nggak tahu apa-apa itu Mbak. Iya. Yang taunya mereka udah kita order, buku harus tetap jalan. Iya. Jadi akhirnya ya terutang Mbak ke sana. Lumayan juga itu ya. Lumayan karena itu di setengah kontainer waktu itu Wow. Mbak. Itu ujian di 3 bulan pernikahan loh Mbak. Luar 3 biasa bulan sekali. pernikahan udah dapat ujian Ujian yang kayak gitu, benar. lumayan gede itu ya. Oh, lumayan. Itu jadi bukunya yang itu kan tetap diambil tuh barangnya. Iya. Itu gimana? Ya nggak berjalan Mbak, nggak bisa dimasukin ke sekolah karena sebenarnya sih bisa ya, kalau Iya. sebenarnya bisa. Cuman karena memang MOU kita ke sekolah, memang itu harus semua anak yang ngambil kayak gitu kan. Nah jadi daripada pusing ngambilnya sedikit-sedikit kayak gitu, ya mendingan nggak usah dijalanin, Berarti nggak dijual itu? nggak dijual sama sekali. Wow. Iya benar. Banyak banget itu yang numpuk Benar berarti. sekali Mbak. Oke, terus akhirnya beralihlah ke thrifting. Iya, jadi waktu itu iseng-iseng nih kan karena udah libur nggak jalan nggak jual buku ke sekolah-sekolah gitu kan. Jadi ngelihat di Sosmed. sosmed kan. Nah, kok banyak orang yang nge-live thrifting gitu kan. Dari luar kota pun juga banyak waktu itu kan. Nah, untuk di Bengkulu pada saat itu belum seperti ini Mbak, belum terlalu banyak seperti ini yang live thrifting untuk di Facebook ya, terutamanya Facebook. Kalau saat sekarang seperti di TikTok atau di Instagram itu baru-baru aja. Awal-awalnya itu menjamurnya di Facebook. Nah, aku kan awalnya ngeliat tuh kayaknya tertarik kan Mbak, ke orang yang pesan banyak juga. Ternyata banyak tuh kan peminat orang yang mau beli baju Iya, thrifting gitu. Akhirnya coba-coba kan, bilang sama suami gimana kalau kita coba-coba jual thrifting. Suami awalnya belum mau, awalnya kan aku
juga penyakit polip ya Mbak, jadi susah kan Itu buat susah ya, iya, karena karena debu sensitif kayak ya. gitu. Iya, pastinya kan kalau kita nyapu bersihin rumah aja aku pasti bersihin gitu kan Mbak. Jadi suami masih berpikir 2 kali. Dia bilang daripada cuan yang nggak seberapa ngobatinnya Lebih gimana. mahal sih. Benar. Akhirnya beralihlah awalnya itu penjualan ikan cupang Mbak. Nah, Oke. itu. Jadi setelah LKS, thrifting belum Iya, disetujui belum sama suami. disetujuin. Bukanlah usaha cupang. Benar. Oke. Jadi suami dapat dapat link jual ikan cupang. Itu kan memang ikan yang waktu itu bukan ikan cupang yang kecil-kecil yang kayak gitu Mbak. Ada kayaknya jenis giant katanya gitu Oh, kan. yang udah hias itu ya, ikan Mm-mm. cupang hias. Jadi lumayan pada saat itu, tapi aku pribadi masih greget kan, pengen ini cuan nih thrifting, orang rame mesan, termasuk saya sendiri Mbak, coba-coba pesan waktu itu pas orang nge-live kan. Akhirnya dipujuk-pujukin lah kan suami, ayolah, Dirayu-rayu. iya rayu kan, ayolah Mas, ayolah. Alhamdulillah akhirnya waktu itu kami modal 250.000 Mbak. Awalnya 250.000. Awalnya 250.000, cari info sama adik iparku waktu zaman kuliah, dia kan senang thrift. Nah, dia yang sering pergi. Kalau di Bengkulu kan udah tahu kita kan Ya, tempat pusatnya nge-thrift di kan mana, di pusatnya di Pasar Panorama itu kan. Jadi teleponlah adik ipar, gimana Dek? Kira-kira mau nggak temenin? Awalnya dia juga sibuk kerja kan, akhirnya minta temenin sama suami ke sana. Oh, mau akhirnya? Iya, mau. Nggak bisa lah kan, karena Iya. kemana juga kan istri harus didukung kan kalau mau usaha. Pergilah kami pergi nyari di Pasar Panorama awalnya Mbak. Oh, berarti cari sendiri awalnya. Awalnya cari sendiri 250.000 karena kan kami memang nggak ada link, nggak ada tahu, belum tahu ya, benar-benar mau coba awalnya. Karena teman-teman selama masa dari aku awal mulai usaha, pada kan marketing semua Mbak, nggak Iya. ada yang tahu yang tentang thrifting apa kayak mana, nggak ada yang jalur situ. Jadi cari tahu sendiri sama suami pergi. Oh ternyata nge-thrift kayak gitu Mbak, beneran. Mbak belum pernah nge-thrift Belum sebelumnya? pernah sebelumnya. Jadi benar-benar waktu mau buka usaha ini baru Baru pertama kali. baru pertama langsung buka Benar. usaha. Baru pertama kali buka usaha, pertama kali berdua sama suami nge-trip. Oh kayak gini nge-trip. Serius Mbak, beneran loh di sana kalau baru orang motong bal itu pada Rame rebutan, pada rebutan ngambil barang. Aku jadi kaget awalnya itu Mbak, Iya. ngelihat orang kayak kesurupan. Iya kesurupan kan, milih barang karena takutnya nggak dapat yang brandnya kan, Iya, benar. nggak dapat yang kepalanya. Karena di bal itu setelah udah kesininya aku udah paham kan, ternyata kita satu bal itu Mbak, itu tuh ada 3 jenis dia. Oh, apa aja tuh Mbak? Iya, jadi di dalam bal itu ada dikatakan kepala, badan, dan kaki. Nah Oke. itu pun aku taunya setelah udah jalan 6 bulan usaha thrift. Baru Awalnya memahami gitu ya. karena awalnya tuh cuma taunya ya udah cari barang thrift, Yang barang bagus thrift. aja gitu ya. Benar. Nggak tahu kalau ternyata dia tuh ada kepala, badan, dan kaki kayak gitu. Oh, oke. Itu terkait dengan brand-brandnya maksudnya? Benar. Oh, oke. Nah, akhirnya 250 itu awalnya kan. Iya. Itu apa aja barang-barangnya awalnya? Itu cuma dapat atasan kemeja doang Mbak, nggak sama celana atau Iya. lepis, nggak dapat, cuma atasan bajunya doang. Itu pun Mbak 250.000 cuma dapat sekantong AC kecil. Iya, Satu karena kantong AC katanya kecil. harganya juga Iya, udah lumayan, naik sekarang. benar. Jadi udah pulang, akhirnya udah dapat lah kan, singkat cerita udah dapat barangnya, pulang ke rumah bingung mau diapain dulu nih barang. Oh iya, Iya. karena memang dari baru pertama Baru itu ya. pertama Mbak. Jadi akhirnya ya aku bikin seperti kita mau pakai baju sendiri kan. Ya dicuci dulu, dibersihin dulu, di laundry kayak gitu kan. Nah, udah siap. Kan awalnya aku nih bukannya maksudnya bukan hobi yang untuk seperti nge-live kayak gitu kan Mbak. Iya, maksudnya yang sering di depan kamera. Awalnya kan bukan kayak gitu. Iya. Karena kita waktu di marketing buku, ya kita jual kan yang kualitas buku kita. Kita berhubungannya sama kepala sekolah Iya. yang ngomong aja biasa kayak gini kan. Jadi saat berhadapan ke kamera ngeliat muka kita sendiri mau nge-live tuh kan bingung. Apa yang mau dibahas nih? Apa yang mau buka untuk nge-live awalnya nih kayak mana? Sampai mau nanti ada kan orang pasti bertanya, "Mbak, itu size bajunya size berapa?"
Iya, Nah pasti. itu kan aku juga nggak tahu awalnya tuh Mbak, nggak tahu gimana cara ngukur size baju tuh seperti apa. Oh gitu, jadi benar-benar kayak Masih nol, masih masih kosong. benar-benar Benar. dari awal banget Benar, ya. dari awal banget itu Mbak. Oke, bukan aku kirain Mbak ini adalah orang yang hobi belanja juga sebelumnya, jadi makanya kepikiran buka thrift gitu. Iya, memang belanja jam belanja Mbak, tapi bukan belanja nge-thrift kan. Oh, Ya iya, kalau kita benar. belanja pun misalkan belanja di mall atau di mana, itu biasanya kan kita bisa ngepasin bajunya Iya, benar, sendiri, benar. nggak perlu kita tanyain size-nya. Kadang kan kita lihat di hanger pun, ini kira-kira muat deh Muat, sama kita gitu kan. Nggak perlu kita tanyain size. Tapi kalau untuk penjual baju, itu kan kita harus pahami semua Mbak, detail bajunya seperti apa, Ya, bahan dan jenis lainnya bahannya ya. seperti apa, itu harus kita kasih tahu sama konsumen. Ya namanya kita jualan online, secara tidak langsung kita harus meyakinkan bahwa ini barang bagus loh. Nah, iya benar kan? sekali. Nah, Oke, Mbak, nanti kita lanjutkan lagi ya gimana caranya nih untuk meyakinkan konsumen. oke. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.